Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya? Ada dalam keadaan sehat-sehat saja? Bertemu kita kembali dalam pembelajaran PAI. Judul pembelajaran kita adalah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. KD kita adalah memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras, judi dan pertengkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dengan benar. Pembelajaran kita hari ini berfokus terlebih dahulu tentang menghindari minuman keras. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Apakah kalian suka membahas fakta-fakta seperti ini? Bantu teman kalian mengetahuinya juga dengan membagikan video ini agar mereka bisa cari cara lain untuk melupakan mantan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Pembahasan pembelajaran kita berlandaskan kepada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun.
Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Amati gambar-gambar berikut ini. Setelah antum mengamati gambar dan menganalisanya, kemudian tolong antum tulis poin-poin terpenting yang di dalamnya. Kesimpulan dari materi kita adalah khamar adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan seperti minuman keras. Tidak hanya itu, serbuk yang dihisap, cairan yang disuntikkan, makanan, obat yang dapat memabukkan disebut khamar. Hukum mengkonsumsi khamar adalah haram dan dosa besar. Adapun cara menghindari minuman keras atau khamar sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik. Yang keempat, mengetahui bahaya dari minuman keras. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras karena mengakibatkan kerusakan organ fisik bagian dalam seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan lever, termasuk saraf. Selain itu, ia juga akan dijauhi oleh masyarakat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirimkan tugas antum melalui WA Ustazah. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang judi. Jangan lupa antum mempelajari terlebih dahulu dan membaca-baca tentang materi mengenai judi tersebut. Kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.